Pada zaman dahulu kala, di sebuah negeri yang jauh, seekor induk bebek duduk di atas sarangnya. Dengan sabar dia menunggu keenam telurnya menetas. Suatu hari, dia menyadari kalau ada satu telur yang lebih besar dari yang lain. Aku yakin itik yang keluar dari telur ini akan menjadi itik paling cantik yang pernah dilihat oleh siapapun. Walaupun dia mencoba meyakinkan dirinya kalau tidak ada yang salah, induk bebek masih tetap merasa khawatir karena ini pertama kalinya dia memiliki telur sebesar itu. Akhirnya, telur-telur itu mulai menetas dan satu persatu, itik-itik bebek mulai bermunculan dengan gembira sambil bersuara. Semuanya menetas kecuali satu. Tidak ada pergerakan sama sekali pada telur besar itu. Kurasa telur ini belum cukup hangat. Aku akan mengeraminya lagi untuk melihat apakah dia akan menetas. Para itik duduk di samping induk mereka di sarangnya untuk menghangatkan telur besar itu. Akhirnya, telur itu pun menetas. Semuanya mengawasi dengan rasa penasaran. Mereka sangat kaget dengan yang mereka lihat. Seekor anak bebek berwarna abu-abu jelek sama sekali tidak mirip dengan saudaranya. Mereka semua menatap dirinya. Astaga, itik ini tampak berbeda dengan yang lain. Anak-anak bebekku yang lain tampak mengemaskan. Kenapa dia berbeda? Induk bebek merasa sangat sedih. Dia menenangkan dirinya berharap mungkin suatu hari dia mirip seperti saudaranya. Tapi di saat yang sama, dia memberitahu dirinya apapun yang terjadi bahwa dia adalah anaknya. Hari berlalu dan itik buruk rupa itu masih tetap sama. Saat mereka pergi bersama dengan induk mereka dan berjalan-jalan, saudaranya selalu meninggalkannya di belakang. Kau adalah bebek yang sangat jelek. Kau tidak mirip seperti kami. Pergi sana. Kami sama sekali tidak mau main denganmu. Kami tidak menyukaimu. Kami tidak mau kau dekat-dekat dengan kami. Itik buruk rupa itu merasa sangat sedih. Dia selalu berjalan dengan kepala tertunduk dan terlihat sedih. Suatu hari, dia pergi ke danau dan dalam tangisnya dia bicara dengan dirinya sendiri. Ibuku kelihatan sangat sedih dan saudara-saudaraku bahkan tidak menginginkanku lagi. Kenapa aku sangat jelek? Aku kesepian, tidak ada yang menyayangiku. Saat dia melihat di air, dia melihat bayangannya. Saudara-saudaraku benar, aku adalah bebek yang buruk rupa. Ibu tidak pernah menciumku sama sekali. Aku tidak bisa tinggal bersama mereka lagi. Maka, dia memutuskan meninggalkan keluarganya dan pergi ke hutan memulai kehidupan barunya sendiri. Dia berjalan tanpa henti dan terus berjalan sampai jauh. Beberapa kali, dia akan berhenti untuk istirahat di bawah pohon. Jika dia menemukan kolam, dia akan berenang untuk melanjutkan perjalanannya. Hari dan bulan berlalu, dan udara menjadi semakin dingin. Itik buruk rupa gemetar kedinginan dan tidak bisa menemukan makanan. Salju juga sudah mulai turun dan membuat seluruh bagian hutan berubah menjadi putih. Dia hampir tidak bisa berjalan. Beruntung, saat itulah dia melihat sebuah pertanian. Dengan perasaan senang dia masuk ke dalam kandang. Tapi ayam-ayam betina tidak menginginkannya. Bebek macam apa kau ini? Keluar dari kandang kami sekarang juga. Dia melihat seekor anjing peliharaan di pertanian itu. Saat dia mencoba masuk, seekor anjing besar menghalanginya. Hei, kau pikir kau mau kemana? Ini bukan rumahmu. Siapa yang bilang kalau kita berteman? Kali ini, itik buruk rupa itu ingin masuk ke dalam lumbung. Kami tidak mau melihat itik buruk rupa sepertimu berada di sini. Mukamu sangat jelek, nanti bisa-bisa kami tidak bisa menghasilkan susu. Keluar! Tepat di saat itu, pemilik pertanian sedang melihat keluar jendela. Dia merasa kasihan pada si itik buruk rupa yang kedinginan dan berlarian dari satu tempat ke tempat lain, mencari tempat menghangatkan diri.
Wanita itu mengeringkan tubuhnya dan membungkusnya dengan handuk bersih dan membawanya ke dalam rumah. Kemudian dia letakkan di dekat perapian agar dia bisa menghangatkan diri. Aku mengucapkan terima kasih kau sudah bersedia menerima aku, Nyonya. Kau hangatkan dirimu, itik kecil. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Wanita itu juga punya seekor kucing. Dia memandang si itik buruk rupa dari jauh. Kucing itu merasa iri karena sekarang pemiliknya merawat si itik. Di saat itik buruk rupa menghangatkan badan di depan perapian, kucing itu mendekatinya untuk menyerang dan melukainya. Itik buruk rupa harus menahan sikap kasar kucing selama beberapa hari. Dia hanya ingin istirahat dan makan sesuatu untuk bisa mengembalikan tenaganya. Setelah beberapa saat, itik buruk rupa memutuskan untuk pergi. Terima kasih sudah menerimaku sebagai tamu, Nyonya. Tapi sekarang aku harus pergi. Karena aku tidak ingin merepotkanmu, Nyonya, dan membuatmu terkena masalah lagi. Itik buruk rupa melanjutkan perjalanannya. Saat itu, salju sudah meleleh dan musim semi telah tiba. Di perjalanan, dia menemui sebuah danau kecil. Dia melompat dan berenang dengan gembira. Dia melihat bayangan dirinya di air. Oh, siapa itu? Itu bukan aku. Atau itu memang aku ya? Terakhir kali aku melihat diriku di musim dingin, aku seekor itik yang buruk rupa. Dia mengepak-ngepakkan sayapnya, dan saat dia melihat bayangan dirinya yang besar di air, dia berteriak gembira. Astaga, aku sudah tumbuh besar dan menjadi sangat tampan. Kira-kira bagaimana mereka akan memperlakukanku jika mereka melihat diriku sekarang? Tiba-tiba, 2 ekor angsa yang mirip seperti dirinya berenang menghampirinya. Hai, selamat datang di danau kami. Kami adalah angsa sepertimu. Apakah kau tersesat? Kau bisa bergabung bersama kami kalau kau mau. Kau adalah salah satu anggota kami. Akhirnya, itik buruk rupa itu mengetahui kebenarannya. Ternyata tidak sengaja telurnya menggelinding dari sarang induknya. Maka, dia putuskan untuk tetap tinggal bersama kelompoknya. Dia merasa sangat bahagia. Dia terus berenang di tenangnya air danau, mengagumi kecantikannya sendiri. Namun, sebahagia apapun dia, si itik buruk rupa tidak bisa melupakan ibunya. Waktu pun berlalu. Dia sangat merindukan ibunya dan mulai berpikir kalau seharusnya dia tidak pernah pergi. Aku adalah telur angsa yang tidak sengaja tercampur dengan telur bebek milik ibuku. Ibuku tidak pernah memisahkan aku dari yang lain, dan dia membuatku sangat hangat agar aku bisa menetas seperti saudaraku. Aku sangat berutang budi padanya. Itik buruk rupa menceritakan kisahnya kepada teman-teman angsanya. Dia mengucapkan terima kasih, lalu mengucapkan selamat tinggal dan berangkat ke pertanian tempat dia dilahirkan. Saat dia tiba, dia berlari menuju ibu dan saudara-saudaranya. Kau tidak mengenaliku? Aku si itik buruk rupa. Sebenarnya aku ini seekor angsa. Aku berubah menjadi angsa yang tampan sekarang. Bagaimana penampilanku? Ibunya sangat terkejut, tapi senang bisa melihat putranya lagi. Selamat datang di rumah. Ibu sangat mengkhawatirkanmu dan ibu minta maaf atas semua kesedihan yang kami berikan padamu, anakku. Saudara-saudaranya pun merasa sangat malu. Maukah kau memaafkan kami? Kau mau kan memaafkan kami? Kami sudah menyakiti hatimu. Kami janji tidak akan mengulanginya lagi. Ayo, mari kita pergi berenang bersama-sama seperti dulu. Mereka semua melompat ke dalam air dengan perasaan gembira. Mereka berenang dengan induk bebek di depan, diikuti kelima anak bebeknya. Dan di bagian belakang, seekor angsa putih yang cantik, si itik buruk rupa. Mereka berenang bersama dan hidup bahagia untuk selamanya.